dari Partai Gerindra, apabila diminta kami siap membantu, dan hari ini resmi diminta dan kami sudah sanggupi untuk membantu. Saya beliau izinkan untuk menyampaikan bahwa saya diminta membantu beliau di bidang pertahanan. Akan segera, saya harus lihat nanti kantor kementerian dulu, banyak pejabat di sana, mungkin ada proses serah terima. Saya akan belajar dulu situasi yang terakhir, baru kita akan mulai kerja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ya. Ya, itu cuplikan pernyataan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Kabinet Indonesia Maju, kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, Prabowo Subianto. Kenapa harus Pak Prabowo-nya langsung yang jadi menteri? Karena memang Pak Prabowo-nya mau? Nggak percaya. Dia yang diminta. Yang diminta oleh Pak Jokowi? Dia yang diminta oleh Pak Joko Widodo. Dia bercerita dia diminta untuk membantu masalah pertahanan. Yang diminta kan Pak Joko Widodo, yang diminta sama Pak Joko Widodo kan Pak Prabowo langsung. Ya dia yang harus menerima langsung dong. Walaupun sebetulnya tidak mau atau memang mau juga? Ya tadi Pak Prabowo itu kan punya jiwa yang sangat pengabdi ya terhadap negara ini ya. Pak Prabowo itu pengabdi negara ya. Artinya ketika kepala negara seperti Pak Joko Widodo meminta dia untuk mengurusi, membantu masalah pertahanan, dia menerima. Secara refleks dan secara jiwanya ya, artinya langsung mau, tidak ada pertimbangan macam-macam, begitu diminta langsung mau. Pertama dia pernah mengatakan kan dari awal kalau diminta untuk membantu dia bersedia, dia selalu komit dengan pembicaraannya kan. Dan memang Pak Joko Widodo juga nggak salah milih dia, memang dia ahlinya dalam bidang pertahanan. Memang ahlinya pertahanan, oke. Bang Adian, Anda mau komentar tidak? Karena saya ingat Anda tuh pernah bilang yang jadi persoalan kalau Pak Prabowo menang jadi capres, ia akan menjadi panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Laut, Darat, dan Utara. Bagaimana dia akan melantik para jenderal? Repotnya orang yang melantik adalah tentara yang pernah dipecat. Anda bolak-balik menegaskan track record Prabowo sebagai tentara yang dipecat, dan sekarang tentara yang dipecat itu menjadi Menteri Pertahanan. Iya, tapi dia tidak melantik tentara-tentara. Oh, jadi Anda sudah memaklumi sekarang? Bukan memaklumi, tapi mau ditaruh di mana lagi? Katanya Menteri Ekonomi nggak mungkin, Menaker nggak mungkin. Yang dia tahu sebenarnya cuma pertahanannya di situ aja dulu. Tapi apakah kemudian akan berlangsung lama? Belum tentu juga kan seperti itu. Oh, Anda menduga ada kemungkinan di reshuffle di tengah jalan? Tambah marah Gerindra kalau di reshuffle ketua umumnya? Sudah nggak bisa marah, sudah 99% kok masih marah. Nggak, menurut saya gini loh, Mbak Nana, saya dengar memang banyak juga yang tidak puas, banyak juga yang berharap terlalu banyak dan sebagainya. Tapi per hari ini saya coba memahami apa sih yang dipikirkan oleh Presiden. Itu loh, mungkin kalau dibuat joke misalnya begini, joke misalnya ya, datanglah Prabowo, nih pilpres berat nih kemarin, kenapa ya? Duitnya habis, kayak gitu kan, udah habis kalah lagi, kayak gitu. Terus Jokowi bilang, terus gimana dong Wo? Gua kerja dong sama lu, kira-kira gitu lah. Jadi pembantu gua aja ya udah deh, gitu lah kira-kira. Apa? Ya kira-kira mungkin sederhana, jadi ada faktor belas kasihan mungkin, itu loh, ada faktor ya gimana ya gitu loh. Bagaimanapun juga kan tokoh bangsa. Jok. Bercanda kan? Iya. Bercanda kan? Iya, jok itu, kira-kira begitu. Tapi kalau bercanda biasanya ada nuansa kebenaran walaupun sedikit di sana. Kebenarannya seperti ini, yang pasti. Gimana? Ketika hasil pilpres diumumkan, kan bilangnya curang, klaim menang sendiri, itu dulu curang kan? Dan menang kan sempat setelah diumumkan, sebelum diumumkan kan. Ya wajar kayak misalnya main bola kan, sebelum selesai free kick kan boleh aja kita main curang kan. Oh, main. Jadi yang curang siapa nih Mas Arief? Loh. Ini
Jadi yang main sebelum pertandingan. Dua-duanya. Pak Prabowo juga main curang. Ya dua-duanya lah ya, dalam pertandingan itu nggak ada. Ya. Dalam pertandingan itu nggak ada yang namanya main bersih-bersihan. Ya, dalam kehidupan itu nggak ada. Ya, artinya setelah prit selesai, siapa yang dapat piala kan, nah sudah berangkulan kan. Tapi pialanya cuma satu. Ini yang nggak menang mau pegang piala juga kenapa? Loh, bukan pegang piala, artinya kan kayak sepak bola itu biasa kan kayak klub-klub itu ada transfer pemain. Nana, Bagaimana Mbak Irma? Nana. Kalau menurut saya Nana, apa yang disampaikan Poyu tadi betul. Pak Prabowo itu sifatnya selalu mengabdi. Mengabdi kepada bangsa dan negara, terus mengabdi kepada rakyat, dan sekarang mengabdi kepada Pak Jokowi. Gitu loh maksudnya. Mengabdi pada Kalau saya melihatnya siap Pak, presiden gitu. bukan, kalau saya melihatnya, ya, kalau kita lihat ya, dari seluruh tokoh ya, militer ya, kalau ketemu presiden, Pak Joko Widodo, yang memberikan salam hormat begini itu hanya satu, yaitu Pak Prabowo. Ya masa presiden yang hormat. Karena apa? Pak Prabowo selalu, bukan, karena begini. Presidennya Jokowi. Bukan, Pak Prabowo selalu mengajarkan bahwa presiden itulah negara, presiden itulah pemimpin kita. Ya. Ya Indonesia itu bisa diidentikan misalnya ya dengan Joko Widodo. representasi negara. Representasi negara. Karenanya mengabdi pada Jokowi sama dengan mengabdi pada negara. Bukan mengabdi kepada Joko Widodo sekali lagi, mengabdi kepada negara. Kepala negara. Yang direpresentasikan oleh Presiden Pak Jokowi. Joko Widodo. Saya ingin lempar ke Mas Toto dan juga nanti Mas Usman. Mas Toto, apa analisa Anda? Ini kementerian strategis. Iya. Anggarannya paling besar, 131,2 triliun yang dimiliki oleh Kementerian Pertahanan. Terbesar dibandingkan dengan kementerian yang lain. Diberikan kepada lawan politiknya yang ketika itu bertarung, Prabowo Subianto. Apa analisa Anda? Pertama saya ingin meluruskan bahasa-bahasa yang menyederhanakan ini negarawan. Ketika Jokowi memberikan jabatan menteri kepada lawan politiknya, Jokowi negarawan. Prabowo kemudian mengalah menjadi menteri, ini negarawan. Itu transaksi, bukan negarawan. Perbedaannya adalah kalau bicara negarawan adalah orang yang ketika kalah, walaupun menyakitkan, melihat quick count sebagai hasil ilmiah, dia akui dan diucapkan selamat tanpa menimbulkan pertentangan. Ketika kemudian dia maju dalam sebuah pemilu, pilkada, dan dia tahu ada ormas-ormas, ada pihak-pihak yang menunggangi dengan menggunakan cara-cara yang memecah belah, termasuk SARA, dia akan menolak, itu negarawan. Tapi ketika ada orang yang kemudian mendapatkan jabatan, dan kemudian mau, itu namanya transaksi politik. Jadi ini peristiwa politik biasa, yang belum bisa menjelaskan bahwa Jokowi sudah terbukti sebagai negarawan dan Prabowo sebagai negarawan. Mas Toto. Yang bisa dilakukan adalah memastikan mereka tidak berubah dari posisinya. Jokowi harus menunjukkan dirinya adalah atasan dari Prabowo karena ini tidak mudah. Pertarungan Pilpres adalah pertarungan dua orang yang visi misinya berbeda. Itu tidak mudah menerjemahkan ketika Jokowi mengatakan tidak boleh ada menteri yang visi misinya berbeda. Prabowo harus menunjukkan dia loyal sebagai bawahan. Kalau itu bisa dilakukan, baru kita bisa bicara mereka telah naik sedikit dari sekedar transaksi politik. Tapi seperti ini, kalau logika yang dibangun sejak awal, politik itu dinamis, politik itu cair, apapun bisa terjadi dalam politik, jadi wajar kalau misalnya yang kalah bergabung ke yang menang, wajar dalam tanda kutip mereka yang selalu mau mencari kekuasaan, partai politik kan tujuannya itu. Tetapi kenapa yang menang, yang sudah banyak orang di dalamnya, tetap mengajak mereka yang kalah? Saya berspekulasi ketika pertanyaan tadi, Nana, terkait dengan tersandranya seorang presiden. Dulu SBY, sekarang Jokowi, yang kemudian saya coba maknai, Jokowi mencoba memperluas jaringannya. Merangkul. Dia mencoba, bukan merangkul, memperluas jaringannya yang kemudian bisa menjadi bargaining position baru buat dia, sehingga tidak tersandera oleh orang-orang yang merasa berkeringat tadi. Sekarang sederhana, ketika ada satu partai atau dua partai kemudian mengancam, kalau Anda tidak mengikuti saya, menterinya tidak mengikuti saya keluar. Jokowi sekarang mungkin bisa berkata, saya punya pasukan baru, saya tetap akan mendapatkan mayoritas mutlak. Karena itulah yang dipelajari dari zaman SBY jilid kedua. Tidak menjamin ketika menteri-menteri sudah dibagikan,
kompensasi telah diberikan, sama-sama berkeringat, stabilitas politik tercipta. Bulan madu ternyata hanya tercipta selama setahun. Tapi kenapa Kementerian Pertahanan yang begitu strategis? Ya mungkin juga jawaban Adian jadi benar, mau kemana lagi kalau enggak gitu kan. tapi menurut saya ini bisa dilihat dari dua kacamata. Ambisi besar seorang Prabowo yang memang ingin masuk ke dalam istilah mereka rekonsiliasi tersebut, dan memang pilihannya hanya Kemenhan. Di sisi lain juga mungkin itu bisa dianggap menurut Prabowo mungkin ya, meluruskan sejarah ketika dia berhasil menduduki kembali posisi tanda kutip yang berkaitan dengan militer, yang terakhir ketika dia menjadi seorang letjen itu tidak diakhiri dengan cukup baik. Itu yang menurut saya mungkin menjadi perhitungan. Jadi lebih untuk memulihkan rekam jejak pribadi? Enggak, untuk mengabdi kepada negara. Untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Saya bisa ini ya. Setelah pariwara, saya kasih kesempatan Pak Wisman. Tetap di Mata Najwa, kita akan kembali setelah ini.